Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah pekan kemarin kita harus berkuliah secara Zoom. Di pekan ini kita bisa kembali bertatap muka, walaupun wajah-wajahnya wajah-wajah sendu. Yang cerah itu kelihatan nggak puasa. Ini perkuliahan di jam-jam sekarat ini. Mendung-mendung ini enaknya tiada lain tiada bukan selain tidur. Pilihannya kalau nggak tidur es kelapa kayaknya. Nggak apa-apa lah. Kalau kalian merasa berat dengan perkuliahan ini, yang ngajar lebih berat lagi. Kalau kalian kan bisa sambil tidur, bisa sambil main game, ya, sambil ngeliatin yang diincar tapi nggak dapat-dapat. Ya kalau dosennya kan nggak bisa sambil tidur, sambil main HP, sambil apa kan susah ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita nikmati saja perkuliahan ini. Biasanya saya berdiri, tapi karena daripada saya batal puasanya kan nanti ya, saya tertepar kehausan, kalian berdosa, ya udah saya duduk aja ya. Jadi tapi saya minta tolong pengertiannya. Yang mau ngobrol, mau ribut, silahkan di luar saja. Kamu boleh absen habis itu keluar, ya karena waktunya sangat tidak nyaman sebenarnya. Tapi ya kalau tambah kalian lagi ribut, nah itu saya nggak tahu lagi kita harus ngapain kayak gitu. Jadi bagi yang tak sanggup kuliah gitu, lapar, dahaga, ngantuk, ya tidurlah di belakang sana. Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan kita bicara tentang gugatan. Di Zoom kemarin kita sudah bicara tentang satu tahapan yang akan dijalani ketika seseorang akan memproses perkara, baik dari sidang pertama sampai nanti putusan. Yang ditampilkan tersebut adalah proses yang bersifat gugatan. Yang mana kalau sifatnya permohonan itu lebih simpel, yang tidak perlu banyak kita bahas. Nah, karena yang banyak akan hal kecil-kecilnya, pretelannya itu yang harus kita pahami satu persatu, maka kita akan membahas yang perkara yang sifatnya gugatan. Kemarin saya sudah menunjukkan satu surat materi surat kuasa. Saya coba akan tunjukkan. Nah, nanti ini materi saudara di semester 7, tapi saya tunjukkan saja. Kalau nanti di semester 7 saudara buat. Kalau sekarang saudara hanya diminta untuk lihat. Jadi tidur pun tak apa-apa. Jadi saudara nanti di semester 7 diminta untuk membuat surat kuasa. Nanti ada surat gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan. Itu semua saudara buat nanti di semester 7. Jadi semester 7 itu kalau saya perhatikan, semester paling menyusahkan saudara itu adalah semester 7 nanti. Karena semester 7 itu akan ada 8 mata kuliah praktek. Isinya apa Pak? Ya isinya mempraktekkan apa yang saudara pelajari dari semester 1 sampai semester 6.
Di semester ini semester berapa? 4 ya. 4 saudara bicara tentang hukum acara perdata, dikasih materi tentang surat kuasa. Nanti di semester 7 itu saudara akan diminta untuk membuat surat kuasanya. Bertahun-tahun saya yang mengampu di mata kuliah praktek penanganan perkara namanya, itu nanti di semester 7, mayoritas mahasiswa kesusahan ketika mendapati prakteknya. Kenapa? Karena selama ini mahasiswa hanya banyak bisa menjawab pertanyaan, bukan membuat sesuatu. Nah, saudara itu nanti akan digiring untuk berubah. Bukan sekedar bisa menjawab pertanyaan, tapi diminta untuk bisa membuat sesuatu. Ya. Kalau nanti ditanya apa bukti cintaku padamu, nah, gitu kira-kira itu butuh sesuatu untuk dibuktikan. Kadang perbuatan itu lebih pandai mengungkapkan cinta dibanding kata-kata. Begitulah orang hukum nanti diminta untuk bukan sekedar mampu menjawab esai, bisa memilih jawaban benar dalam pilihan ganda, tapi juga diminta untuk bisa membuatnya. Nah, nanti kita tengok sejenak contoh surat kuasanya. Materinya sudah saya buatkan kemarin ya. Ini contoh suatu surat kuasa. Surat kuasa yang kita buat adalah jenis surat kuasa khusus, kemarin dibahas. Surat kuasa yang spesifik berkaitan dengan pekerjaan apa. Dalam hal ini adalah misalnya mengajukan gugatan di satu pengadilan tertentu, di lingkungan peradilan tertentu, di wilayah tertentu. Contoh di sini, misalnya ada yang namanya Ajeng, ingin menggugat cerai suaminya. Kebetulan suami istri ini adalah beragama Nasrani. Maka si Ajeng yang ingin menggugat suaminya itu menunjuk seseorang. Siapa? Kuasa hukum. Siapa kuasa hukumnya? Seorang advokat. Jadi di sini surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama Ajeng, umur 19, nah, ini janda muda. Pekerjaan mahasiswa, alamat Juanda 3. Nah, kira-kira gitu. Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada siapa? Ini misalnya di sini contohnya adalah advokat dan penasihat hukum Badan Konsultasi Ilmuwan Hukum beralamat di kantor. Di mana alamatnya? Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, ini menunjukkan bahwa dia boleh salah satu saja berhadapan di pengadilan atau harus dua-duanya. Jadi kalau ada kata-kata baik bersama-sama maupun sendiri, itu mengindikasikan bahwa boleh salah satu saja. Kalau tidak ada kata baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, itu bermakna dua orang ini harus keduanya yang dianggap sebagai kuasa dari Ajeng. Tapi kalau ada kata-kata baik bersama-sama maupun sendiri, itu bermakna salah satunya sahaja bolehlah mewakili Ajeng di proses-proses persidangannya. Bisa saudara cermati bahwa ternyata orang hukum itu bermain dengan kata-kata. Jadi jangan sepelekan kata-kata dalam urusan hukum. Kata dan, kata atau saja, ya, dia bisa memilih kata dan atau kata atau, itu bisa berakibat hukum yang begitu besar. Hanya kepilihan menggunakan kata dan atau atau. Dalam hal ini khusus, sekali lagi ini surat kuasa khusus untuk dan atas nama siapa? Pemberi kuasa. Mewakili penggugat. Siapa penggugatnya? Ya Ajeng tadi. Untuk mengajukan gugatan apa? Kalau tadi perkara Ajeng berarti perkara
cerai. Di mana? Nah, itu kan di lingkungan peradilan negeri kalau perceraiannya Ajeng tadi karena beragama Nasrani. Kalau suami istri beragama Islam, maka di sini tertera pengadilan agama. Salah saudara membuat ini, nuliskan ini, aduh Pak tipe salah, enggak diterima. Di dunia hukum tidak terima alasan tipe. Salah saudara. Oleh karena itu penting bagi orang hukum untuk mengecek 2-3 kali. Kalau bisa yang mengecek bukan dia. Aduh Pak, saya sudah baca tadi, betul aja Pak, ternyata masih ada tiponya. Nah, caranya ini mulai latihan sejak sekarang. Kalau ngumpul tugas, kalau ngumpul apa, dimintakan temannya saling cek silang. Kamu baca punya saya baca punya kamu. Mengecek bukan mengecek isinya, tapi mengecek apakah ada tipe di dalamnya. Ini melatih saudara untuk ya. Sekali lagi memang saya pun akui sebagai praktisi, saya dalam membuat berkas-berkas itu ada aja ketemu tipe. Ya, itu manusiawi, tapi latihan. Nanti saya membiasakan kalau berkas itu mau saya hadirkan di pengadilan, saya akan mintakan rekan saya untuk membaca ulang. Bukan untuk mengoreksi isinya, tapi hanya membaca ulang apakah ditemukan tipe di dalamnya. Hati-hati nih, orang hukum itu yang saudara harus biasakan. Lalu di sini di pengadilan mana? Di lingkungan pengadilan negeri. Lalu pengadilan negeri mana? Nah, gitu ya. Nanti yang terkait kompetensi relatif perkara Ajeng tadi. Kepada siapa? Tergugatnya tertera di sini. Kalau Ajeng menikah sama Ricky Martin misalnya, ditulis namanya Ricky Martin, usia 63. Ajengnya 19, Ricky Martinnya 63. Pekerjaannya gelandangan, alamatnya tak jelas. Misalnya gitu ya. Untuk keperluan di atas maka penerima kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, dirinci bisa ngapain? Khusus di sini itu meminta dirinci apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang menerima kuasa dalam hal mewakili si pemberi kuasa. Nah, apa saja yang boleh dilakukan Baharudin Slamet dan Muhammad Yusuf? Ini menghadap dan menghadiri persidangan di pengadilan mana ya rinciannya, menghadap bla 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 bla, menerima, membuat, mengajukan bla 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 bla, dapat mengadakan perdamaian bla 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 bla. Ini nanti di semester 7 saya beri format-format yang memudahkan saudara. Demikian surat kuasa ini dibuat dan diberikan dengan hak untuk menguasakan kepada orang lain. Ini namanya substitusi. Apa maknanya substitusi ini? Kalau namanya manusia ya, bisa jadi Baharudin lagi berhalangan, Yusuf pun ternyata lagi berhalangan. Maka Baharudin dan Yusuf ini bisa mengalihkan ke pengacara lain, gampangnya itu. Kalau tertera di sini istilah hak substitusi. Lalu ada lagi namanya hak retensi. Hak retensi itu apa, Pak? Hak retensi adalah hak untuk menahan berkas-berkas yang dimiliki oleh Ajeng misalnya. Ajeng menyerahkan berkas-berkas tertentu. Ajeng mengatakan kepada dua lawyer ini, kalian menangani perkara saya, nanti akan saya bayar 75 juta, misalnya begitu. Lalu ternyata Ajeng baru membayar 50 juta, masih ada hutang 25 juta yang belum dibayar. Maka si pengacara punya hak untuk menahan berkas-berkas Ajeng sampai Ajeng melunasi kekurangan pembayarannya. Ya. Serta memilih domisili hukum. Maksudnya apa? Memilih domisili hukum
Dengan melampirkan surat kuasa ini, maka persuratan tidak lagi diajukan ke alamat Ajeng yang di sini, tapi berpindah ke alamat kantor pengacaranya di sini. Gitu. Lalu surat kuasa itu diberikan tanda tangan baik yang memberikan kuasa maupun yang menerima kuasa. Lalu diberikan materai. Karena berkas ini dibuat tahun 2000 berapa ini? 2017, maka tadi materainya masih 6.000. Saat ini yang berlaku bukan lagi materai 6.000, tapi materai 10.000. Terus kalau masih punya materai 6.000, masih boleh nggak dipakai? Gimana makanya? 2 ya. 2 materai 6.000 itu disetarakan dengan materai 10.000. Tekor dong Pak. Iya memang. Itu. Ada pertanyaan? Nggak ada Pak, ngantuk Pak. Ya nggak apa-apa lah. Sebelum kita beralih kepada materi gugatan, dalam mata kuliah ini selalu saya ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya bahwa penting untuk saudara berlatih memilah-milih perkara. Saya selalu mengulang-ulang ini. Pokoknya saudara sampai bosan nanti akan mendengarkan ini. Kenapa? Karena kunci dari segala perkara, mau dihukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara MK, hukum acara tata usaha negara, hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan militer, hukum acara yang lain-lainnya juga, itu adalah kemampuan saudara untuk memilah-milah ini perkara apa. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Connected. Saya minta saudara cermati betul video ini. Nanti saya akan tanya, apakah saudara mampu? Sini latihan kita. Nanti saya akan putar beberapa video. Itulah cara supaya saya menghemat suara saya. Saya akan tanya ini tantangan kepada saudara untuk apakah bisa memilah-milih. Siapkan juga ingatan saudara, siapa nama penggugatnya, siapa tergugatnya, ini di pengadilan mana. Nah, gitu, perintil-perintilannya itulah yang saudara wajib kuasai. Kita mulai dari yang mudah dahulu. Saya Fahirika dalam Kompas Kediri. Saudara satu keluarga asal Kabupaten Kediri mengajukan gugatan perdata atas kepemilikan sertifikat tanah. Mereka menggugat seorang pengusaha setelah diduga menguasai sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris. Sidang gugatan perdata ini digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dalam persidangan ini, keluarga dari Ami warga Purwasri Kediri menggugat Insyaf Budi seorang pengusaha. Sengketa tersebut bermula saat Ami meminjamkan sertifikat tanahnya kepada mantan suaminya. Namun saat akan ditebus, sertifikat itu tak kunjung didapat dan justru telah berpindah kepemilikan ke Insyaf Budi. Melihat hal itu, keluarga Amin menggugat Insyaf Budi beserta 6 orang lainnya termasuk notaris. Sedangkan untuk mantan suami dari pihak keluarga penggugat telah meninggal dunia. Kita bahas di sini adalah peralihan sertifikat atas nama almarhum Bu Ami, yang mana pada waktu itu Bu Ami statusnya sebagai janda. Kemudian ada peralihan sertifikat yang mana sekarang atas nama Insinyur Insyafudin Wibowo alias Pak Babu. Pada waktu itu peralihan berdasarkan PPJB, bukan akte jual beli. Yang mana pada waktu itu Bu Ami kondisinya sudah sepuh dan sedang sakit dan harus didampingi oleh para ahli warisnya waktu itu. Dan tapi tiba-tiba muncul sertifikat yang sudah beralih atas nama Insinyur Haji Insyaf Wibowo.
Sementara itu sejauh ini pihak tergugat masih belum bisa dimintai keterangan terkait gugatan tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Perkara apa? Ya, spesifik tentang apa? Gugatan tentang coba satu orang dulu, Pak. Mana yang mau ngomong? Gugatan tentang perkara tentang apa tadi? Sengketa tanah. Iya, spesifiknya apa sengketa tanahnya? Pengalihan sertifikat. Ya. Saya minta saudara kalau ngaku sudah lulus mata kuliah hukum agraria? Belum ngambil agraria? Oke. Sudah hukum perdata? Oke. Saudara harus menemukan kesalahan fatal dalam video ini. Saya tantang. Ketemu apa enggak? Saya ulang. Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara satu keluarga asal Kabupaten Kediri mengajukan gugatan perdata atas kepemilikan sertifikat tanah. Mereka menggugat seorang pengusaha setelah diduga menguasai sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris. Sidang gugatan perdata ini digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dalam persidangan ini, keluarga dari Ami warga Purwasri Kediri menggugat Insyaf Budi seorang pengusaha. Sengketa tersebut bermula saat Ami meminjamkan sertifikat tanahnya kepada mantan suaminya. Namun saat akan ditebus, sertifikat itu tak kunjung didapat dan justru telah berpindah kepemilikan ke Insyaf Budi. Melihat hal itu, keluarga Amin menggugat Insyaf Budi beserta 6 orang lainnya termasuk notaris. Sedangkan untuk mantan suami dari pihak keluarga penggugat telah meninggal dunia. Kita bahas di sini adalah peralihan sertifikat atas nama almarhum Bu Ami, yang mana pada waktu itu Bu Ami statusnya sebagai janda. Kemudian ada peralihan sertifikat yang mana sekarang atas nama Insinyur Insafudin Wibowo alias Pak Dago. Pada waktu itu peralihan berdasarkan PPJB, bukan akte jual beli. Yang mana pada waktu itu Bu Ami kondisinya sudah sepuh dan sedang sakit dan harus didampingi oleh para ahli warisnya waktu itu. Dan tapi tiba-tiba muncul sertifikat yang sudah beralih atas nama Insinyur Insaf Wibowo. Sementara itu sejauh ini pihak tergugat masih belum bisa dimintai keterangan terkait gugatan tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Ada yang tahu salah fatalnya di mana di video tadi? Gimana? Ada yang mau jawab? Baik-baik aja Pak kayaknya. Iya. Itulah gunanya belajar. Menjadi orang yang tahu bahwa sesuatu itu ternyata tidak baik-baik saja. Ya. Belajar itu menambah indera saudara, menambah kemampuan saudara. Mohon maaf ya, kalau saudara itu ini hilang semua indera penciumannya, lalu tiba-tiba ada sampah berbau busuk sekali di kelas ini, kalian saja nyantai-nyantai aja. Kenapa? Karena tidak merasa tidak mencium. Ya, kalau saudara sekelas ini hilang indera penciumannya, kalau ada sampah bau busuk sekali gitu, saudara nyantai aja. Kenapa? Tidak merasa ada yang salah. Ilmu itu kira-kira begitu, menghidupkan kembali indera penciuman saudara hingga sadar bau apa nih kayak gitu. Baru ngelirik temannya, kayaknya temannya yang bau kayak gitu misalnya. Itu lain lagi ya. Mencari mana sumber masalahnya itu nanti ilmu lain. Minimal tahu ada salahan fatal di sini. Yang tahu? Perlu saya ulang lagi? Silakan aja, boleh. Yang mau jawab dulu silakan. Seharusnya dari pihak Bu Ami itu menggugatnya ke PT UN atau BPN, ke BPN. Bukan itu jawabannya. Ada? Ya silakan.
yang keterlambatan untuk menebus sertifikat karena dia sendiri menjadikan sertifikatnya jaminan kepada mantan suaminya. Bukan. Bahasanya tadi kan menebus doang. Ya, bukan itu jawabannya. Ini bukan, saya tidak menambah informasi ya, informasi mutlak yang ada tertera di video selama berapa menit tadi? 1 menit 55 detik. Ada yang tahu salahnya? Perlu diulang? Cermati baik-baik ya. Kalau suaranya nggak jelas nanti kita perjelas. Saya kira sudah cukup terdengar. Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara, satu keluarga asal Kabupaten Kediri mengajukan gugatan perdata atas kepemilikan sertifikat tanah. Mereka menggugat seorang pengusaha setelah diduga menguasai sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris. Sidang gugatan perdata ini digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dalam persidangan ini, keluarga dari Ami warga Purwasri Kediri menggugat Insyaf Budi seorang pengusaha. Sengketa tersebut bermula saat Ami meminjamkan sertifikat tanahnya kepada mantan suaminya. Namun saat akan ditebus, sertifikat itu tak kunjung didapat dan justru telah berpindah kepemilikan ke Insyaf Budi. Melihat hal itu, keluarga Ami menggugat Insyaf Budi beserta 6 orang lainnya termasuk notaris. Sedangkan untuk mantan suami dari pihak keluarga penggugat telah meninggal dunia. Kita bahas di sini adalah peralihan sertifikat atas nama almarhum Bu Ami, yang mana pada waktu itu Bu Ami statusnya sebagai janda. Kemudian ada peralihan sertifikat yang mana sekarang atas nama Insinyur Insyafudin Wibowo alias Pak Toge. Pada waktu itu peralihan berdasarkan PPJB, bukan akte jual beli. Yang mana pada waktu itu Bu Ami kondisinya sudah sepuh dan sedang sakit dan harus didampingi oleh para ahli warisnya waktu itu. Dan tapi tiba-tiba muncul sertifikat yang sudah beralih atas nama Insinyur Haji Insyaf Wibowo. Sementara itu, sejauh ini pihak tergugat masih belum bisa dimintai keterangan terkait gugatan tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Ada jawaban? Ulang lagi Pak. Iya, sampai maghrib aja gitu. Gimana? Ada nggak? Hah? Boleh, silakan jawab aja, jawab apa ya? Boleh jawab. Ahli warisnya kenapa? Sudah ada kejelasan jika mereka itu bercerai karena pembagiannya itu secara pembagian tanahnya itu harusnya jika mereka bercerai itu buat di situ. Bukan itu jawabannya? Jawabannya apanya gampang aja jawabannya itu sebenarnya. Ada nggak? Udah ketemu belum? Pak putar lagi. Nyerah Pak, sudah Pak, nyerah Pak. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Hah? Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara, satu keluarga asal Kabupaten Kediri. Oke. Tahu kesalahannya apa di sini? Di sini tertera kepemilikan sertifikat tanah. Tanah, sertifikat tanah itu bukti kepemilikan. Jadi yang dipersengketakan itu bukan kepemilikan sertifikat tanah, tapi kepemilikan tanah. Salah wartawannya, kurang berilmu. Jangan dikira wartawan tuh pintar, lebih pintar kalian. Tadi loh, pengacaranya jelas-jelas nggak ada ngomong kepemilikan sertifikat, dia ngomong peralihan hak. Peralihan hak atas tanah itu dilihat di mana? Di sertifikat. Sertifikat yang sekarang, tadi kalau didengar tadi ya, sudah bernama orang lain. Jadi yang dipermasalahkan bukan sertifikatnya itu milik siapa, bukan. Tapi tanahnya ini kok tiba-tiba jadi milik orang lain.
Dibuktikan dengan perubahan sertifikat tadi. Nah, ternyata nggak gampang kan memetakan masalah, ya dibodohin sama wartawan. Seakan-akan mbaknya itu memang, kelihatannya mantep lah ini, betul ini. Salah. Coba dengerin pengacaranya tadi ya, mana? Melihat hal itu, keluarga Amin menggugat Insyaf Budi beserta 6 orang sertifikat tanah. Mereka menggugat seorang pengusaha setelah diduga menguasai sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris. Sidang gugatan perdata ini digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dalam persidangan ini, keluarga dari Ami warga Purwasri Kediri menggugat Insyaf Budi seorang pengusaha. Sengketa tersebut bermula saat Ami meminjamkan sertifikat tanahnya kepada mantan suaminya. Namun saat akan ditebus, sertifikat itu tak kunjung didapat dan justru telah berpindah kepemilikan ke Insyaf Budi. Oke, lihat wartawannya dengan sangat bodoh sekali kan, mengatakan sertifikatnya berpindah kepemilikan. Padahal sertifikat itu tidak berkaitan dengan kepemilikan atas sertifikat, kepemilikan atas tanah. Bukti kepemilikan atas tanahnya adalah sertifikat. Ini orang hukum harus pandai-pandai. Seakan-akan kata-katanya betul tadi. Seakan-akan, kelihatannya keren, kelihatannya logis. Itulah gunanya kalian belajar hukum, biar nggak dibohongi sama wartawan. Kalau anak hukum masih dibohongi sama wartawan, itu berarti waktu ngambil mata kuliah tertentu, kalau berkaitan dengan perdata, berarti waktu belajar hukum acara perdata sedang puasa jam 3 dan ngantuk. Melihat hal itu, keluarga Amin menggugat Insyaf Budi beserta 6 orang lainnya termasuk notaris. Sedangkan untuk mantan suami dari pihak keluarga penggugat telah meninggal dunia. Kita bahas di sini adalah peralihan sertifikat atau Peralihan sertifikat. Apa yang dimaksud peralihan? Perubahan nama di dalam sertifikat yang berpengaruh pada kepemilikan tanah tersebut. Ya kan, ngerasa kan jadi lebih pintar sedikit sekarang kan? Nah, ya kan? Sadar kan bahwa ternyata begitu gampang kita itu dibodohin oleh media, ya? Dia ngoceh aja kayaknya betul itu, padahal ngawur. Ya. Ini yang masuk masih lewat proses ada redaksi. Padahal kan mbaknya tadi cuma membacakan. Mbaknya itu nggak salah 100%. Dia itu kan hanya membacakan teks yang lewat gitu. Yang salah itu yang bikin teks. Padahal teks itu harus lewat itunya dulu, berjenjang gitu. Itu saja kelewatan, masih salah. Medianya media nasional walaupun spesifik di wilayah Kediri. Tapi kan bawa namanya Kompas. Salah. Ya. Jadi banyak sekali. Apalagi kalau saudara nontonnya YouTube yang dia bikin-bikin ide sendiri, kelihatannya keren sendiri. Ternyata isinya terkadang bisa jadi tidak pas. Itu ya. Nah, itulah gunanya jam 3 sore belajar. Gak sia-sia. Biar kalian tidak dibodohi lagi oleh wartawan. Ya, loncat dulu ke materi. Ngantuk lagi, nggak apa-apa lah. Hilang. Lapar kayaknya dia. Oke. Di situ sudah, di sininya belum. Oke, kita akan masuk kepada gugatan. Gugatan ini adalah bahasa gampangnya, kalau orang datang ke pengadilan minta apa? Intinya itu.
Saudara tidak bisa tiba-tiba datang ke pengadilan ngomong, Pak saya minta ini. Tidak. Saudara harus buat satu surat bernama surat gugatan. Sekali lagi, orang hukum itu bermain dengan kata-kata. Jadi saudara diminta untuk bisa membuat yang namanya gugatan. Oke. Apa sih isi gugatan itu? Isinya cuma 3 hal. Isi gugatan itu cuma 3 hal. Ya. Isinya cuma identitas para pihaknya. Lalu yang kedua namanya posita, yang ketiga namanya petitum. Apa itu, Pak? Saya belajar sekarang nyontohkan langsung dibentuk wujudnya saja. Saya cerita abstrak itu mahasiswa ternyata tidak nangkap. Oke, saya ganti metodenya. Oke, ini contoh gugatan. Gugatannya isinya pertama apa tadi? Adalah identitas para pihak. Menentukan siapa penggugat, siapa tergugatnya. Di sini dilihat contoh gugatan Malang 10 Februari perihal gugatan perbuatan melawan hukum. Lampiran surat kuasa khusus kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Malang di Malang. Dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, cek, perhatikan. Yang tanda tangan bukan orangnya, tapi pengacaranya. Kalau ini diajukan melalui kuasa hukumnya. Eko Janu, pengacara penasihat hukum yang berkantor di jalan bla 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 bla, berdasarkan surat kuasa khusus, surat kuasa yang tadi kita lihat, ya, bertindak untuk dan atas nama, bukan untuk Eko Janu pribadi, bukan, tapi untuk mewakili 2 orang. Orang ini kalau satu disebut penggugat, kalau lebih dari satu disebut para penggugat. Mengajukan gugatan, ya kan? Ini identitas penggugatnya, ini identitas tergugatnya. Kalau satu tergugat, kalau tergugatnya lebih dari satu, namanya para tergugat. Saya pernah sidang itu tergugatnya 26 apa ya. Jadi bisa banyak, bisa bebas saja. Itu tidak ada kewajiban. Mau kamu kasih 100 juga apa-apa juga. Pusing aja sendiri nanti. Itu. Dengan ini mengajukan gugatan kepada siapa? Disebutkan. Penting dituliskan alamatnya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kompetensi relatif dari pengadilannya. Jadi yang pertama isinya adalah identitas para pihak. Pihaknya siapa saja. Yang berperkara ini siapa toh? Gitu. Lalu yang kedua, isi gugatan itu adalah posita. Apa itu posita? Posita itu kalau saya gampangnya adalah ceritanya tentang apa. Oh Pak, ceritanya tuh begini-begini nanti misalnya nih contoh cerita tentang tanah, bla bla, dia cerita tanahnya di mana, tentang apa, bla 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 bla. Intinya begitu. Saya nunjukkan saja. Jadi yang disebut dengan posita itu adalah cerita tentang ini perkaranya bagaimana. Bukan datang-datang ke pengadilan, Pak saya menggugat, saya Ajeng menggugat suami saya namanya Ricky Martin. Kami mau minta cerai, gitu doang. Nggak bisa. Pengadilan tidak akan menerima karena yang disebut dengan permintaan itu yang terakhir ini. Petitum. Petitum itu artinya apa yang diminta. Jadi tidak boleh hanya Ajeng menggugat Ricky Martin. Untuk apa? Untuk cerai. Minta cerai Pak. Tidak diterima. Harus ada yang namanya posita.
Ini berkaitan, kalau saudara ingat, waktu kita belajar tentang asas-asas hukum acara perdata adalah bahwa setiap putusan hakim harus disertai alasan. Oleh karena itu, setiap gugatan pun ada alasannya, ada ceritanya. Pak, saya punya suami namanya Ricky Martin, kata si Ajeng. Kami menikah tahun ini, Pak, di mana ini? Di pernikahan kami, dalam pernikahan kami dikaruniai 13 orang anak, misalnya begitu. Sekian namanya siapa, bla 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 bla. Jadi dalam 13 tahun pernikahan kami, ya berarti 13 tahun, 13 anak. Tiap tahun dia berojol terus. Produktif. Dalam pernikahan kami begini-begini. Awalnya pernikahan kami baik-baik saja. Masalah bermula karena suami saya suka begini. Kami sudah berusaha begini, bla bla bla, cerita-cerita itu. Suami saya tidak lagi menafkahi saya, bla 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 gitu. Oleh karena itu, setelah dia cerita gitu, baru ada namanya petitum, menyatakan bla bla bla, meminta hakim untuk menyatakan, misalnya menyatakan putus perkawinan antara Ajeng dan Ricky Martin. Ini yang nanti di semester 7 saudara akan buat. Kelompok Pak? Enggak, masing-masing orang harus bisa buat surat kuasa dan surat gugatannya. Ujiannya, karena saya yang ngajar ya, sampai hari ini saya yang selalu mengajar mata kuliah. Ujiannya adalah membikin ini, surat kuasa dan surat gugatan ini, tulis tangan. Ya, masih lama itu, masih aja. 3 semester lagi. Saya nakut-nakuti dulu aja sekarang. Maka apa yang penting tadi? Kalau gugatan itu isinya cuma itu saja. Kenapa? Tapi perlu diperhatikan. Bisa jadi ada gugatan itu error in persona. Kenapa? Bisa jadi tidak cakap. Bisa jadi kurang pihak. Oh, dia langsung menggugat. Tadi kan ada kasus tanah tadi ya. Si ahli waris langsung menggugat si pemilik sertifikat sekarang tuh. Pemilik tanah itu sekarang, pemegang sertifikat itu sekarang yang namanya tertera di sertifikat tanpa menggugat notarisnya. Kan yang merubah nama itu bukan orangnya, tapi notaris. Tidak menggugat kantor tanahnya, bla bla bla. Nah, itu kan tidak menggugat siapa yang dulu tertera menjual di situ. Nah, itu ya bisa jadi gugatan pihak. Atau pihak yang digugat itu salah sasaran, macam-macam. Jadi perlu diperhatikan, walaupun ini sepele, hanya mengatakan identitas para pihak, itu harus betul. Kalau tidak, gagal. Misalnya ahli warisnya ada 10, maka yang tanda tangan kalau atas nama ahli waris itu harus 10 orang tersebut. Kalau cuma 9 Pak, tidak diterima. Gagal gugatannya. Ini ada di apa namanya, nanti pelan-pelan lah kita pelajari. Sebuah rumah senilai 200 juta rupiah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sengaja dirobohkan pada Rabu. Rumah yang terlihat masih kuat dan cukup bagus itu dihancurkan karena permintaan pemiliknya. Alif Febri Santoso dan Binti Makrifah tidak menemukan kata sepakat mengenai pembagian harta gondong ini setelah mereka bercerai. Menurut kuasa hukum pihak Binti Makrifah, kliennya menginginkan rumah tersebut diatasnamakan anak-anak mereka, tetapi ditolak pihak mantan suami. Mereka juga tidak menemukan jalan keluar saat mencoba menggantinya dengan uang. Awalnya dari pihak klien kami bahwa ini pengennya ini diberikan kepada anak. Akan tetapi karena ini tanahnya milik dari mantan suaminya, ada juga tarik ulur bahwa ini kalau bisa akhirnya saling nyusui gitu ya, saling nyusui.
namun dalam proses itu tidak ada ketemu juga. Sebelumnya, mantan pasangan suami istri yang dikaruniai 2 anak itu membangun rumah di atas tanah milik orang tua Alif, sehingga tidak memungkinkan dijual ke pihak ketiga. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, bagi kalian yang bersiap untuk bercerai, salah ya, belum. Nikah aja belum Pak? Ya, siapa tahu. Sekali lagi saya selalu mengulang tadi mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata. Orang hukum itu adalah orang yang siap dengan cerita yang jelek-jelek. Nah, gitu ya. Bapak ini bikin emosi aja, orang puasa-puasa emosian. Ya, tugas saya memang begitu-gitulah. Nah, ini ada lagi nih. Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sudah 1 pekan aktivitas warga Green Village, Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi terganggu akibat hilangnya akses jalan. Akses jalan sudah tidak dapat dilalui kendaraan hingga warga terpaksa menitipkan kendaraan ke tempat lain. Pemilik lahan ini memagar tembok beton setelah 7 tahun warga perumahan menggunakan lahannya sebagai akses jalan. Iya, karena cukup sulit begitu ya akses yang seperti Anda saksikan saat ini. Aktivitas warga klaster Green Village pasti terganggu, terlebih lagi akses jalan tersebut yang cukup sempit, sulit dilalui kendaraan. Jadi hanya warga ini bisa lalu lalang saja dengan berjalan kaki tanpa membawa kendaraan. Sekitar 10 rumah di klaster ini akses jalannya hilang karena pemilik tanah telah memagar tembok beton. Pemagaran tembok ini dilakukan pemilik lahan setelah beberapa tahun terakhir warga dibiarkan menggunakan lahannya untuk dijadikan jalan. Pemilik tanah sebelah klaster telah memenangkan gugatan kepada pengembang akibat pengembang memindahkan patok hingga menyerobot akses pemilik tanah sebelah klaster. Salah satu rumah warga sebagian lahannya pun juga ikut ditembok karena masuk ke dalam akses pemilik tanah. Warga berharap developer ini kemudian bisa bertanggung jawab serta bantuan Pemkot agar mencari jalan tengah lah ya, paling tidak bagaimana solusi terbaik. Apalagi saat seperti ini bagian rumah warga pun juga dibetong begitu ya oleh pemilik lahan. Ya, karena ini mungkin dari awalnya tadi gara-gara developernya menggunakan patok sehingga menjadi perselisihan atau sengketa di kemudian hari. Oke, bagaimana kondisinya pagi hari ini? Kemudian sebenarnya angka masalahnya seperti apa? Kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Kurnia Dwi Aksari ya, yang akan memberikan informasi terbarunya pagi hari ini ya. Silakan. Selamat pagi Bayu, Maria, dan juga pemirsa. Ini sudah 1 pekan belakangan ini, sejak tanggal 20 Juni, sebanyak 10 rumah terdampak tembok beton yang dilakukan oleh pemilik tanah sebelah. Hal ini dilakukan setelah pengembang perumahan melakukan pemindahan patok sehingga pemilik lahan sebelah ini memenangkan gugatan atas developer yang membangun perumahan ini. Ini Bayu, Ayah, dan juga pemirsa bisa saya gambarkan bahwa memang lokasi klaster Green Village atau rumah-rumah yang terdampak ini berada di sebelah kanan dari depan perumahan. Dan ini kalau dilihat memang untuk akses warga sebanyak 10 rumah ini terganggu, mereka hanya bisa berjalan kaki saja, tidak bisa untuk lalu lalang kendaraan. Ini warga yang melintas saja hanya bisa berjalan kaki saja karena memang kalau digambarkan ini cukup sempit begitu jalannya, dan ini juga bangunan dari klaster ini memang terlihat tidak rata. Ada rumah yang memang menyempit sekali di jalannya dan juga ada yang masih bisa untuk melintas berdua begitu. Nah, ini kalau dilihat memang warga ataupun pemilik tanah sebelah ini sudah melakukan pemagaran dengan beton, dan bahkan kemarin kami melihat juga sudah dipasang kawat-kawat begitu, dan ini merupakan berfungsi untuk keamanan warga klaster juga setelah memang pemilik lahan ini memenangkan gugatan atas developer yang telah mengubah patok lahan warga. Dan bukan hanya beberapa rumah atau 10 rumah saja yang terdampak, ini bahkan 1 rumah juga terganggu aktivitasnya karena memang sudah setengah bagian rumahnya, hampir setengah bagian rumahnya ini ditembok bagian terasnya oleh pemilik lahan sebelah, karena memang bagian rumah dari warga ini masuk ke dalam aset pemilik lahan sebelah, sehingga pemilik lahan sebelah terpaksa juga menembok bagian asetnya dengan
pagar beton, dan ini bisa dilihat rumah sebelah ini memang bagian dalam rumahnya belum ditembok oleh pemilik lahan, namun pemilik rumah ini juga meminta agar pemilik lahan ini menunda pembongkaran agar mereka bisa menyelesaikan dulu permasalahan dengan developer sehingga mereka tetap masih bisa aktivitas di dalam rumahnya. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa kronologis permasalahan yang terjadi di klaster Green Village Perwira Bekasi Utara sehingga sebanyak 10 rumah ini terdampak, akses jalannya hilang dan aktivitas warga pun terganggu sehingga mereka harus menitipkan kendaraannya di tempat lain. Saat ini saya sudah bergabung bersama dengan Ketua RW 07 Kelurahan Perwira Bekasi Utara dengan Bapak Yunus Effendi. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak. Ya Pagi Bapak, semua. bisa dijelaskan Pak sebenarnya kronologis kejadian di awal seperti apa Pak? Ini kan warga sudah menempati bertahun-tahun ya Pak, mereka baru tahu ternyata, itu bagaimana Pak? Ya, mungkin bisa saya bantu jelaskan sedikit bahwa klaster Green Village ini dibangun di wilayah kami itu tepatnya di Bekasi Utara ini sejak tahun 2013. Di mana klaster Green Village ini membangun hunian berbentuk klaster, kemudian warga mulai membeli daripada klaster ini sejak mulai dibangun tahun 2013 melalui kredit perbankan, di mana klaster ini membuka kantor pemasaran tepat ada di depan gerbang klaster ini. Lalu kemudian beberapa warga sudah mulai membeli dan kondisi daripada klaster ini ada yang sifatnya inden dan ada juga yang membeli pada saat bangunan sudah selesai dibangun di tempat ini. Hanya saja warga kami tidak mengetahui tentang set plan yang sebenarnya daripada klaster ini, sehingga banyak warga kami yang sebagai warga yang menghuni tempat ini sekarang adalah mereka yang terdampak atas sebuah kejadian di mana ada persengketaan terhadap objek jalan masuk yang dijanjikan oleh developer kepada warga bahwa di depan pemukiman ini adalah jalan yang disediakan sebagai akses jalan lalu lintas mereka. Namun faktanya sejak tahun 2016 mulai terjadi permasalahan ini, di mana ada pemilik lahan sebelah yang ternyata sebagai penggugat daripada lahan jalan tersebut, yaitu yang diserobot oleh developer, oleh pengembang. Oke, Pak, ini kan sudah dipagar seperti ini ya Pak, upaya dari warga dan juga RW agar permasalahan ini warga kembali memiliki haknya itu seperti apa Pak? Ya, kami sudah berdialog dengan warga juga, bahkan kami sudah berupaya sejak tahun lalu kepada instansi terkait Kota Bekasi ini khususnya. Kami sudah mencoba memfasilitasi juga dengan pemilik lahan dan juga para warga yang terdampak pada saat ini. Dan kami juga bersurat kepada PLT Kota Bekasi sebelumnya pada tahun 2022 dan juga beberapa dinas lainnya. Oke, artinya udah ada upaya itu ya Pak ya? Sudah, kami sudah upaya itu. Terima kasih ya Pak RW ya. Ya, Ayah, Bayu dan juga pemirsa, pihak dari RW maupun warga ini sudah melakukan upaya untuk agar hak jalannya ini kembali, selain menghubungi developer yang memang saat ini sudah tidak bisa dihubungi lagi, mereka juga berupaya meminta bantuan pemerintah Kota Bekasi agar permasalahan ini dapat terselesaikan. Demikian Ayah, Bayu, kembali ke Anda. Saya sedikit tahu ada 1-2 perumahan di Samarinda yang mirip-mirip kasusnya bermasalah begini. Jadi Pak itu kasus di jauh Pak, nggak usah dekat-dekat sini. Enggak. Bisa jadi nanti rumah saudara tiba-tiba pagi hari udah ada tembok di depannya. Ya gitu. Jadi kan orang mana ya rumah-rumah ini ya di belakang tembok ini kan sebenarnya jalan yang dibuat oleh perumahan ya, tapi ternyata digugat sama orang yang mengklaim punya tanah. Ternyata orang yang klaim punya tanah tuh klaim tanah tuh nyampe di sini batasnya, bukan sampai full jalan, sehingga akses yang didapat oleh perumahan itu ya cuma sepetak itu. Nah, segini doang. Bukan di sini sana masih ada 2 meter. Di video lain saya cari kayak gitu. Apakah yang punya tanah ini jahat? Biasanya kan gitu ya. Kok jalan orang di tembok? Yang jahat ini ternyata adalah yang punya perumahan. Dia menjual gambarnya ngadep sana dan jalannya di sini. Ternyata jalannya itu bukan milik itu. Ya, hati-hati. Ini contoh. Saya contoh-contohkan saja banyak kasus begini agar saudara yang dipelajari ini bukan pelajaran yang di atas kertas. Orang hukum itu tidak belajar di atas kertas. Orang hukum itu belajar dunia nyata. Ini yang banyak tidak dipahami oleh pembelajar hukum,
Dia seakan-akan hukum tuh, oh ini, mas ini artinya adalah ini, definisi ini adalah ini, gugatan adalah ini. Saya ingin gambarkan gugatan itu kalau yang di depan ini ada rumah saudara. Nah, kira-kira saudara mau ngapain? Jalan yang bisa ditempuh salah satunya mengajukan gugatan. Lalu gugatannya gimana? Kalau anak hukum punya masalah masih cari pengacara, Pak saya nggak ngerti Pak, dulu waktu kuliah nggak terlalu paham. Nah, rugilah kalian sudah belajar tapi tidak bisa menyelesaikan masalah saudara sendiri. Lebih-lebih kalau nanti tetangga saudara, orang saudara teman. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel HRTV News dan nyalakan notifikasinya. Ini kasus yang baru-baru beberapa tahun ini mencuat dan ngeri sekali. Sekali lagi ya, saya tuh suka di kelas saya tunjukkan kasus-kasus yang buruk-buruk, jelek-jelek. Kenapa? Agar saudara bisa dekat dengan kuliah itu. Dan ini cara saya membagi kepada saudara, cara saya belajar hukum tuh kayak gitu. Cari biasa dulu, lihat banyak masalah. Kalau ada anak hukum di sini yang nggak suka ketemu masalah, bukan bermasalah ya, saya bukan menyuruh saudara bermasalah, bukan. Tapi yang tidak terbiasa membaca, melihat, mendengar berita masalah. Aduh Pak, kalau ada pembunuhan, ada ini, saya nggak mau ikut-ikut dengerin Pak. Nah, itu saudara salah jurusan. Masih boleh pindah, mumpung baru semester 4. Selebritas Nirina Zubir beserta keluarga mengaku telah menjadi korban mafia tanah berupa penggelapan aset tanah dan bangunan dengan total kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Nirina mengatakan kasus yang dialami keluarganya tersebut melibatkan pihak terdekat, yakni mantan asisten rumah tangga. Korban kejahatan mafia tanah terus bermunculan. Kali ini selebriti Nirina Zubir yang menjadi korbannya. Kejadian ini bermula ketika pada 2017 ibu kandung Nirina kehilangan beberapa surat seperti surat tanah dan surat rumah. Karena ibu kandung Nirina sudah percaya dengan asisten rumah tangganya yang bernama Riri Kasmita, kemudian meminta Riri untuk mengurusnya. Alih-alih surat tersebut diurus, Riri justru menyalahgunakannya dengan mengubah nama kepemilikan. Total ada 6 surat yang diduga diubah kepemilikannya. Ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya itu meninggal tidak tenang. Karena saya punya not ditulis sama ibu saya. Kalau ibu saya tuh ditulis uang aku ada, tapi pada kemana ya? Terus surat-surat kok belum kelar-kelar ya, minta tolong sama Riri, kok belum kelar-kelar gitu. Dari keseluruhan aset tersebut, 2 sertifikat tanah milik ibu dan Nirina telah dijual kepada pihak ketiga. Sedangkan 4 aset bangunan tersebut telah digadaikan oleh Riri kepada pihak bank. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang terlibat di sini 2 orang lagi, salah satunya yang sebentar lagi juga akan di BAP sudah dipanggil sebagai tersangka tapi belum datang, belum menghadiri. Ina Rosaina, dia adalah pengurus dari Ikatan Notaris Indonesia wilayah Jakarta Barat. Ya, gitu ya. Kasus Nirina Zubir kini sudah ditangani Polda Metro Jaya. Pada 13 November, polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka yang diduga menjadi sindikat mafia tanah. Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Riri Kasmita, bekas ART ibunda Nirina Zubir. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Pemirsa, bagaimana awal mula Nirina Zubir menyadari bahwa ia telah menjadi korban mafia tanah? Saya akan langsung bertanya kepada Nirina Zubir. Mbak Nirina, selamat malam. Selamat malam, Sylvia. Ya, Mbak Nirina, dari kapan Mbak Nirina menyadari bahwa mantan ART ibunda Anda ini mulai menyalahgunakan sertifikat aset-aset milik keluarga Anda?
Sebenarnya kita tidak pernah ada buruk sangka terhadap siapapun, tetapi ini semua mulai pelan-pelan terkuak pada saat ibu saya meninggal. Kemudian kami mulai menemukan nota-nota di dekat tempat tidur ibu saya, dan di situ ada beberapa nota yang menuliskan bahwa ya itu tadi yang saya pernah ungkapkan gitu kan, kayak duit mama tuh kemana ya gitu, terus tanyain Riri surat udah jadi apa belum, seperti itu gitu loh. Tapi kan kita masih belum bisa membuktikan apa-apa pada saat itu kan, hanya menjadi pertanyaan besar gitu buat keluarga kami, kok ada nota seperti ini ya gitu. Terus kemudian kita tanyakan kepada tersangka langsung Riri Kasmita bahwa ini statusnya bagaimana sih gitu terhadap tanah ibu saya yang sedang diuruskan. Oh iya ya udah kok lagi diuruskan gitu, sama ada notaris namanya PPAT namanya Farida gitu kan. Nah dari situ maksud kami, dari situ pelan-pelan tuh kami tanya, maksudnya kalau memang dia notarisnya kenapa dia tidak mendatangkan kami pihak ahli waris untuk menyelesaikan urusan ini gitu loh, tapi malah selalu mengelak, selalu bilang lagi di luar kota, selalu tidak bisa ketemu gitu, sampai akhirnya dari situ kami mulai curiga, dan akhirnya kakak saya melakukan penelusuran sendiri, karena di awal tuh kami maksudnya benar-benar ngecek sendiri ke BPN segala macam, sampai akhirnya ketahuan bahwa loh kok suratnya udah atas namanya dia gitu, sampai kami akhirnya datang ke rumah ngobrol sama dia, dan di awal-awal pun kami masih menyelesaikan, berusaha ya menyelesaikan secara kekeluargaan gitu, jadi benar-benar yang menanyakan ke dia apakah ini benar surat itu berubah atas nama dia segala macam, masih belum mengakui, masih keras, masih menyalahkan orang lain, which is Farida yang dia bilang adalah notaris dari Tangerang ini gitu kan. Nah dari situ baru pelan-pelan kami juga minta ketemu sama Farida, terus kemudian ada tokoh lagi lainnya yang dijadikan kandidatnya lagi, bahwa katanya ini semua diurusin sama ada satu lagi namanya adalah Cito gitu kan. Jadi dari situ pokoknya intinya di satu persatu mulai terbuka lah gitu. Oke, Mbak Nirna, total ada 6 ya sertifikat aset tanah dan bangunan yang disalah. Ya, karena saya tuh janji perkuliahannya selesainya jam 16.15 ya sesuai kesempatan kita, termasuk selambat-lambatnya 16.20. Saya sampaikan nih, ini kasus tadi ada omongan BAP, lapor polisi dan sebagainya. Oh Pak, itu kan kasus pidana Pak, bukan? Enggak. Kasus ini punya aspek pidana, dia punya aspek perdata, dia juga punya aspek tata usaha negara. Jadi saudara kalau ngambil mata kuliah hukum acara pidana, di perkara masuk, perkara hukum acara perdata, perkara ini masuk. Saudara kalau ngambil hukum acara tata usaha negara, perkara ini pun masuk. Saudara sedang ngambil agraria, perkara ini juga akan dibahas di perkara itu. Jadi ya sekali lagi di detailnya saudara bisa tonton di OPL-nya. Sekali lagi saya ingin memastikan semua mahasiswa di kelas ini sudah mahasiswa di kelas ini sudah join di open learning, lalu saudara silahkan mengakses beberapa materi. Kalau ada pertanyaan, kok dosen banyak yang tidak mengajarkan detail? Karena perkuliahan di UMKT ini hybrid, jadi gabungan antara di open learning dan di pertemuan langsung. Jadi pertemuan langsung ini hanya sekedar suplemen tambahan. Jadi saya akan jelaskan kalau saudara minta dijelaskan. Kalau ada saudara tidak minta dijelaskan, maka para dosen akan beranggapan saudara mengerti. Ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Ya itu. Buka berapa menit lagi buka? Ini pertemuan keberapa? Kelima ya? 5 apa 6? Di situ berapa? 10, berarti baru 5 kali, ya kan? Di pertemuan kelima berarti 6, nanti ke-7, nah yang ke-8 kita akan UTS. Berarti 2 pertemuan lagi, setelah itu akan
UTS. Selama UASnya. Kalian libur kapan? Kalian sampai tanggal 5 ini masih kuliah loh, 5 April ya. Ya kan? Jadi jangan pulang dulu, tanggal 5 April masih ada kuliah. Sebentar. Ini pertemuan, berarti tanggal 5 April itu UTS-nya. Bagi yang mau izin sudah gagal. Itu UTS. Jadi saya tidak terima alasan yang tidak datang UTS karena izin pulang kampung tidak diterima. Ya. Betul ya? UTS-nya tanggal 5 April. 5 April. Kalian liburnya mulai tanggal 8 sampai tanggal 20. 2 minggu kalian libur. Iya kan ya? Betul nggak? Lihat kembali kalender akademik saudara, ya. Jadi bagi yang udah wanti-wanti, kenapa saya sampaikan ini? Karena biasanya kalau mendekati ujian pulangnya adalah langsung, Pak saya sudah mudik, Pak saya sudah mudik. Saya kasih tahu. Kalau ini masih tidak libur, berarti kita akan UTS tanggal 5 April. Oke? Berdoalah libur. Kalau enggak ya sudah kita. Jadi saya sekali lagi ya, tidak terima alasan saya tidak ikut UTS Pak karena saya sudah pulang kampung. No way. Hati-hati, kalau tidak ikut UTS saya pastikan tidak lulus mata kuliah ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.